pengetahuan dan pemahaman tentang ABS-SBK. Pada pengertian ABS-SBK ini, pada materi ini, kita tentu perlu mencari sandi materi. Sandi materi itulah firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 19. Silakan nanti dibuka ya, Al-Quran pada surat Ali Imran ayat 19 yang artinya sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Tidak ada perselisihan di antara orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu karena kedengkian mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat menghitungnya. Nah, ini sandi daripada ABS-SBK yang kita diskusikan. Berikutnya, di dalam Minangkabau juga memiliki mamangan adat. Siamai mandi kalua, luhak parigi bapaga bilah, bilah bapilah kasadonyo. Adat basani syarak, syarak basani kitabullah, sanda manyanda kaduonyo. Bapak-bapak, jo ibu-ibu, sarato anak-anak kemanakan nan ambo muliakan, filosofi atau adagium adat Minangkabau adalah ABS-SBK, yaitu adat basani syarak, syarak basani kitabullah, syarak mengatur adat memakai alam takambang jadi guru. Untuk bisa memahami ada agium adat ko atau filosofi adat Minangkabau ko, awak harus tahu dulu dari kata-kata kunci dari adagium adat awak. Ada 6 kata kunci yang harus pahami. Pertama, adat. Yang kedua, syarak. Yang ketiga, sandi. Yang keempat, kitabullah. Yang kelima, syarak mengatur adat memakai. Serta yang keenam, alam takambang jadi guru. Jadi ada 6 kata dan kalimat ya yang harus awak tahu masing-masing definisi atau pengertiannya dari kalimat itu. Pertama kita jelaskan dulu adat. Adat ko berasal dari bahasa Arab. Adat artinya kebiasaan. Jadi pengertian adat adalah pola pikir yang menjadi kebiasaan sehari-hari oleh suatu masyarakat tertentu. Kemudian yang kedua, sandi. Sandi adalah dasar berpijak sebagai pedoman. Untuk memahami sandi, awak harus tahu dulu apa itu sandi dalam konsep Minangkabau. Sandi menurut Minangkabau adalah batu data tampe tonggak rumah gadang di lataan. Jadi kalau begitu, ketika awak membangun rumah gadang, nan perlu pertama kali dibangun bukan sandi, tapi yang perlu dibuat adalah rumah gadang itu sendiri. Tagaan tonggak dulu, buat dindingnya, rangkai sedemikian rupa, agih lantai, buat atau alah tarangkonya lah jadinya seumpama alah hampir sudah rumah gadang ko tabantua, maka orang Minangkabau biasanya bergotong royong, bersama-sama mengambil peran dari masing-masing sisi, masing-masing sudut, bersama-sama mangkeknya dan melataannya ke tampek batu yang lah diletakkan sedemikian rupa batu data tadi. Maka rumah gadang itu diangkat diletakkan ke batu sebagai sandi. Jadi sandi kalau rumah gadang itu rumah gadang dibuat dulu baru sandi menyusul. Sedangkan pondasi, kalau pondasi kita pahami pondasi dibuat dulu baru ditagakan dinding atau membuat rumah. Jadi beda bana ya antara sandi jo pondasi. Rumah gadang itu ibaratkan adat Minangkabau. Sandi ko kita ibaratkan agama Islam. Artinya adat adalah ado dibuat di orang Minangkabau. Sejak saya isuk sekarang, sejak adanya orang Minangkabau di Minangkabau. Karena
inyo Allah beragamukan Islam yang dibawa dari Nabi Hud. Nah, ketika Islam yang sempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 lah masuk ke Minangkabau melalui pedagang-pedagang. Nah, ketika itu sangat cocok bana adat yang ada di Minangkabau itu dengan ajaran Islam. Kemudian syarak atau syariat, pahamnya harus kunci. Syarak itu cik, yaitu agama Islam yang rahmatan lil alamin. Bukan syariat dan agama-agama lain, tapi adalah agama Islam. Apa itu syarat menurut konteks ABSBK? Bertuhankan Allah yang Maha Esa, bernabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam yang rahmatan lil alamin. Nan kampe kitabullah. Paham wak kunci di siko? Kitabullah itu dah Al-Quran 30 juz. Bukan kitab-kitab yang lain. Memang kita tahu Kitabullah itu ada sampai ya. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, yang sempurna, yang awak yakini itu, bahwa Kitabullah yang dimaksud dengan adagium adatku adalah Al-Quran 30 juz. Nang kalimo yaitu syarak mengatur adat memakai alam takambang jadi guru. Atau apa yang dikecen dek syariat Islam, Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas itu sebagai pedoman dalam melakukan berbuat adat. Jadi adat berpedomankan kepada syariat Islam, hukum syarak tadi. Di samping itu, ada juga yang menjadi guru atau pedoman di orang Minangkabau, itu yang ke-6, yaitu alam takambang jadi guru. Kita tahu, kalau alam takambang jadi guru itu, alam ko mulai dari alam yang paling ketek, alam mikro, sampai ke alam yang paling gadang, alam makro, itu di dalamnya ada terdapat tanda-tanda atau ayat-ayat Allah yang ada di dalam. Itu menunjukkan kebesaran Allah. Nah, orang Minang mengambil alam ko sebagai guru. Banyak pelajaran yang dapat setelahnya amati berulang-ulang, bertahun-tahun berlama-lama, baru ini simpulkan dan jadikannya lah misal-misal, kiasan-kiasan kepada yang terjadi di alam, baik alam binatang ataupun alam tumbuhan, alam batang, alam binatang, alam gaib atau alam lain. Sadunya itu adalah menandakan ayat-ayat Allah yang disebut dengan ayat kauniyah. Jadi ayat Allah ada dua ya. Ayat kauliyah itu Al-Quran 30 juz itu. Sedangkan ayat kauniyah, ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah itu ada di alam. Dan sana bapak-bapak, ibu-ibu, serta kemanakan anak-anak ambo, para siswa yang ambo muliakan. Baiklah, kita mulai masuk pula ke bagian pertama yang bagian B ini ya. Kalau tadi kan pengertian atau kata kunci, memahami kata kunci. Kini coba masuk memahami ABSBK. Di tengah-tengah masyarakat, awak baca mendengar ya. Apa tu ABSBK? Ketika awak tanya ke anak-anak murid, ke peserta didik, ke siswa, anak-anak tahu tak apa itu ABSBK? Tahu pak. Apa itu ABSBK? Adat bahasa ni syarak, syarak bahasa ni kitabullah. Titik. Jadi, secara umum, ini hanya memahami nan tasure saja. Ini terjemahan kepada sebagai sebuah singkatan saja. Sebagai adat bahasa ni syarak, syarak bahasa ni kitabullah. Dan yang kedua, yang lebih dalam daripada itu, yaitu pemahaman nan tasirik atau tersirat. Jadi ABSBK itu bukan singkatan, tapi inilah memahaminya, yaitu secara langkok. Antara lain, adat bahasa di syarak, syarak bahasa di kitabullah. Syarak mengatur, adat memakai, alam takambang jadi guru. Nah berarti,
Apa yang dikatuan dek syarak dipakai di adat. Memang kita pahami di masyarakat ada oknum-oknum tertentu, pemahaman orang-orang tertentu yang memang banyak ada juga yang bertentangan dengan syariat Islam. Pemahamannya. Apa itu ke dalam buku tambo atau kebiasaan sehari-hari. Tapi bukan berarti ajaran adat yang salah, tetapi adalah pengamalan adat yang salah ketika ini bertentangan dengan syarak. Dengan kata lain, berarti bahwa semua perilaku kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun dalam kelompok, haruslah bersandikan kepada syarak, yaitu syariat Islam yang bersumber kepada kitab suci Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW, salatu qiyas maupun ijma'. Dengan kata lain, adat yang dipakai adalah adat yang sesuai dengan ajaran Islam. Atau bisa juga dipahami kalau hubungan antara adat juga ajaran Islam itu tidak dapat dipisahkan. Bicara masalah adat berarti bicara masalah agama Islam. Adat dan agama Islam itu satu tarikan nafas di Minangkabau. Sana menyanda keduanya. Tidak bisa dipisahkan. Ambo kira itu yang dapat ambo sampaikan pada bagian penjelasan tentang dasar-dasar adat Minangkabau. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk bersama. Ambo akhiri dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta maaf bila ada yang salah. Minta tolong ditukuk jadi bilai.